Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tafsir kontekstual. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang tafsir Al-Quran kontemporer. Nah, meskipun sebenarnya tafsir kontekstual itu juga adalah termasuk tafsir kontemporer ya, atau tafsir tematik. Meskipun kalau tafsir tematik kan memang sejak dulu sudah ada tadi dibahas. Ini lebih ke tafsir kontemporer. Kita akan mengetahui pengertiannya, kemudian sejarah munculnya dan pendekatannya seperti apa saja dalam tafsir kontemporer. Yang pertama, pengertian tafsir kontemporer. Ini berasal dari bahasa Inggris contemporary, sekarang atau modern artinya. Dalam kamus bahasa Indonesia bermakna waktu yang sama, semasa atau pada masa kini, dewasa ini. Sehingga tafsir kontemporer ialah penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Metode tafsir kontemporer adalah metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Secara terperinci artinya adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern. Tapi bukan berarti Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman. Itu pengertian tafsir kontemporer. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini. Apabila penafsir yang dahulu tidak relevan, maka kita dicoba penafsirannya yang sesuai. Yang kedua, sejarah munculnya tafsir kontemporer. Ini seiring dengan semangat pembaharuan. Misalnya Ali Khab menyarankan pembacaan kritis Al-Quran. Nasir Hamid Abu Zaid menyebut Al-Quran produk budaya. Ini tentu tidak semua orang sepakat ya. Syahrur mengkritik tafsir tidak boleh dilandasi oleh kepentingan tendensius, sebab akan menghilangkan nilai objektivitas penafsiran. Ada juga Fajlur Rahman menggagas metode tematik kontekstual. Jadi Al-Quran harus dipahami tidak hanya dari harfiah, tapi dari sisi pesan moral dan maqasid di syariahnya. Menurut Mustaqim, dengan memahami pendekatan hermeneutika model Emilio Betti, Rahman menawarkan hermeneutika double movement, yaitu model penafsiran Al-Quran yang ditempuh melalui gerak ganda dari situasi sekarang menuju di masa di mana Al-Quran diturunkan untuk kembali ditarik ke masa kini. Itu Fajlur Rahman ya, salah satu tokoh tafsir kontemporer. Yang ketiga dari tafsir kontemporer ini adalah pendekatan tafsir kontemporer. Yang pertama, pendekatan tafsir kontemporer adalah pendekatan ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah, mengharuskan penafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Kemudian, melalui pendekatan saintifik, bahwa kalam Allah itu transenden dan transhistoris. Bahasa manusia imanen dan historis. Oleh Toshihiko Ijutsu, mengharuskan penggunanya menguasai bahasa Arab dengan baik hingga syair-syair jahili. Itu salah satu tokoh tafsir kontemporer ya. Kemudian ada pendekatan hermeneutika. Di antara tokoh-tokohnya misalnya Muhammad Arkoun, Hasan Hanafi, Farid Eshaq, Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, dari pendekatan hermeneutika ini, konsekuensinya adalah menafsirkan Al-Quran tidak hanya menggunakan ilmu penafsir dulu, seperti nahwu shorof, usul fikih balaghah, tapi juga ilmu sosiologi, filsafat, gender, dan lainnya. Hans Georg Gadamer berkata, kita tidak mungkin membaca teks tanpa prasangka atau prejudice. Dan kita tidak mungkin memahami teks kalau tidak menambah makna terhadap makna yang sudah ada. Menurut Gadamer, makna asli itu dapat diperoleh dari penggabungan dua cakrawala. Kita perlu memeriksa teks bagi orang di masa lalu dengan jalan eksegese ya. Sesudah itu kita baru mencari makna teks bagi masa kini melalui hermeneutik. Maka teks itu menjadi hidup dan kaya akan makna. Teks itu akan menjadi dinamis, pemaknaannya selalu kontekstual seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban manusia. Amina Wadud misalnya, salah satu intelektual muslim, mengatakan karena selama ini tidak ada metode tafsir yang benar-benar objektif. Itu kritik beliau ya. Masing-masing interpretasi cenderung mencerminkan pilihan-pilihan subjektif. Supaya objektif, penafsir perlu memahami
Weltanschauung atau world view, jadi cara pandang dunia. Nah, ini pendekatan hermeneutik. Meskipun banyak orang yang mengkritik bahwa hermeneutik itu adalah ilmu yang digunakan untuk membedah perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kitab-kitab yang menurut Al-Quran itu sudah ada penyimpangan, sehingga tentu ketika digunakan terhadap Al-Quran, menurut sebagian pendapat ini tidak tepat hermeneutik itu, meskipun mungkin sebagian orang tidak berpendapat demikian. Yang keempat, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Misalnya Rifat Hasan, perlunya teologi feminis, dikenal dengan tafsir al-ijtimai. Kemudian ada pendekatan yang bersifat mengarah pada pembebasan, misalnya pendekatan gender. Jadi seks berarti jenis biologis kelamin, sedangkan gender adalah bukan suatu hal yang tetap atau suatu yang berdasarkan bawaan lahir seseorang, akan tetapi hasil pembelajaran sosial dan konstruksi kultural seiring berjalannya waktu. Bagi pengkaji masalah perempuan, agama merupakan salah satu objek kajian yang sangat menarik. Dalam Al-Quran, menurut mereka, perempuan masih terpinggirkan. Meskipun Al-Quran juga menyamakan dalam amal soleh dan potensi meraih prestasi, misalnya An-Nisa 124 atau Taubah 71. Itu diantara metodologi tafsir. Nah, kemudian ada pendekatan pluralisme beragama. Jadi pendekatannya bukan eklesiosentris, kristosentris atau teosentris, melainkan soterosentris, berpusat pada keselamatan yang didasarkan pada dasar yang sama, yaitu tanggung jawab global terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan. Nah, sehingga dengan pendekatan ini berharap tidak ada kekerasan antar agama. Nah, ini diantara kajian-kajian tafsir kontemporer ya yang sekarang berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.